mana kita isi dengan majelis ilmu. Kepada Allah sajalah Bapak Ibu sekalian, kita berharap semoga rangkaian amaliyah yang kita kerjakan dari sejak tadi bangun tidur hingga nantinya tidur kembali, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkirim salam kita sampaikan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ayahanda, ibunda, jemaah maghrib yang berbahagia, setiap salawat yang kita ucapkan semoga kelak kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana biasa Bu, kita salawat sama-sama. Mau Pak Bu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, lima tuharrimu ma ahalallahu laka, kenapa kamu mengharamkan yang telah aku halalkan? Wahai nabi, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan yang aku telah halalkan? Tabtaghi mardata azwajika, kamu melakukan itu hanya karena untuk menyenangkan hati istrimu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubat ya Rasulullah, ajak istri-istrimu juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, surat At-Tahrim ayat 1 yang barusan kita baca tadi, ini adalah satu di antara ayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah ternyata pernah ditegur oleh Allah. Rasul ternyata pernah ditegur oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, kita pun juga demikian. Yang namanya kita manusia hidup bermasyarakat, kadang-kadang kita juga kena tegur Pak ya, tegur. Dan teguran itu hal yang wajar. Orang menegur kita itu biasanya karena ada satu hal yang salah yang kita lakukan, ditegur oleh orang, dan ditegur oleh orang bukan aib. Tapi kadang-kadang Pak Bu, di masyarakat cara orang menegur kita tidak pandai, tidak cara. Akhirnya yang ditegur tersinggung. Umurnya 5 balik. Apa tuh umur 35? Memang Bapak tuh salah ditegur dia umur 5 balik tadi. Wah, orang angkat baru
Pak Bu, ini punya asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Nah, inilah enaknya Pak Bu, kalau ada ayat punya asbabun nuzul, sehingga ulama bisa menyimpulkan apa maksud ayat dengan mudah karena dia punya sebab turun. Jadi ada ayat dalam Al-Quran Pak Bu, dia punya sebab turun, tapi ada yang turunnya tanpa sebab. Nah, yang kita baca ini dia punya sebab turun. Diceritakan dalam hadis sahih. Kenapa Allah menegur Rasulullah? Nah, ini ternyata berawal dari cemburunya istri muda Rasulullah. Siapa yang cemburu, Bu? Istri muda Rasul. Jadi kalau bila dikategorikan Pak Bu, istri Rasulullah itu bisa dibuat 3 kategori. Ada golongan muda, ada golongan tua. Nah, yang tengah-tengah apa namanya istilahnya Pak Bu? Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Sedang. Memang kalau tidak. Baik. Siapa itu? Rasulullah yang muda diantaranya Aisyah. Di antara lagi Aisyah, ini anak Abu Bakar As-Siddiq. Ada lagi satu lagi Hafsah, juga muda. Karena ini kayak Rasulullah usianya saat itu 18 tahun. Meninggal suaminya Bu. Jadi ini menarik Pak Bu. Rasul menikahi Hafsah, ibunda kita itu, dia janda, tapi masih muda. Suaminya meninggal dunia, anak dari Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah juga. Rasul datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, nikahi anak saya ini, suaminya meninggal dunia. Abu Bakar menolak. Kemudian datang lagi Umar kepada Utsman, menantu Rasul. Utsman, nikahlah sama anakku Hafsah, dia janda, aku kasihan, usianya 18 tahun. Ternyata Utsman itu juga menolak. Nanti di akhir Bu, ternyata Abu Bakar dan Utsman menolak Hafsah, ternyata punya sebab. Tak lama kemudian Rasul datang kepada Abu Bakar dan menikahi Hafsah. Ini semua Allah yang suruh. Setelah Rasul menikah dengan Hafsah, ini kita mengkaji sejarah sebentar Bapak Ibu. Setelah Rasulullah menikahi Hafsah, ibunda kita itu, barulah kemudian Utsman mendatangi Umar, Abu Bakar juga mendatangi Umar. Apa kata mereka berdua? Wahai Umar, kami tidak bermaksud menolakmu atau menyinggung perasaanmu ketika kamu menawarkan anakku kepadaku. Kata Abu Bakar dan juga Utsman, kami tahu ketika anakmu sudah menjanda, Rasulullah itu sudah punya hajat untuk menikahi anakmu, karena itu kami menolaknya. Nah, sejak dinikahi oleh Rasulullah, Hafsah menjadi ibu kita, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Ini berawal dari cemburunya Aisyah dan Hafsah. Kenapa Aisyah dan Hafsah cemburu? Karena Rasul lebih suka ke rumah Zainab binti Jahsy. Zainab ini pun istri Rasulullah yang tidak tua, usianya dinikahi Rasulullah 55 itu lah tua tu. Kalau tua-tua banget, sedang. Masih bisa diajak apa keliling stadion 3 kali. Masih bisa diajak main di gunung, ya nah? Kalau 55 ya nah? Buat tengok masih banyak yang di bawah 60, ibu-ibu ambil di belakang. Dinikahi oleh Rasulullah Zainab binti Jahsy, usianya waktu itu 55. Itu semua juga Allah yang suruh janda juga. Apa yang dicemburukan oleh Aisyah dan Hafsah ini? Karena Rasul suka ke rumah Zainab. Ada apa di rumah Zainab? Padahal ini istri muda. Kok Rasul lebih suka ke rumah ya istri yang usia sudah 50 ke atas? Oh, ternyata Bu, Zainab ini pandainya. Apa pandainya? Semua jenis makanan bisa dibuat di Zainab tuh. Buat sampo depatin pandai. Buat gulai kakak pandai tuh Zainab tuh. Apa leh? Sambal ayam penyet belacan pandai, semua pandai. Jadi nampaknya Bu, kalau pandai masak kok, anak insya Allah nak akan makan di luar, suami pun nak akan dia makan di luar. Sebab makanan di rumah lebih enak. Rasul lebih suka ke rumah Zainab karena Zainab serba bisa Pak. Tangan Zainab Pak dingin. Apa yang dibuat, anyaman-anyaman yang ada di pohon-pohon kelapa kurma itu bisa semua jadi kerajinan. Hebat Zainab ini, jadi dewasa pandai masak. Sementara istri
udah bawaan cemburu terus. Karena Rasul lebih suka makan di situ. Bersepakat lah. Kemudian setelah itu Zainab ini Bu, di rumahnya ini banyak madu. Bukan pengalih madu Pak ya, kolektor madu lah tempatnya. Madu Sialang Sumbar ada juga. Madu hutan Riau ada juga. Madu ternak yang di Siak Tuhan ada juga. Madu apa namanya itu? Madu yang pokoknya di rumah Zainab itu banyak jenis madu. Rasul suka minum madu. Itu sebabnya Rasul lebih suka di rumah ini makan dan minum madu. Diaturlah siasat oleh putri muda. Siapa yang ngatur? Aisyah. Dek Hafsah dia kakak. Ini soalnya itu. Sehingga ditegur Aisyah juga ditegur Allah, Hafsah juga ditegur Allah. Kenapa? Karena gara-gara mereka Rasul mengharamkan. Ini dia. Apa nanti kalau Rasul balik dari rumah Zainab, Hafsah tutup mulutnya. Kenapa kan? Bilang mulut Rasul itu bau. Bilang mulut Rasul itu bau. Baliklah Rasulullah sampai di rumah Aisyah, diketok pintu. Aisyah Rasul tutup mulut. Assalamualaikum. Buka pintu, tutup mulut Aisyah. Ada apa? Kata Rasulullah. Mulut engkau bau ya Rasulullah. Mulut bau? Padahal Pak Bu, jangankan bau mulut, keringat Rasul itu jadi parfum. Keringat Rasul tak macam keringat awak Pak. Itu khosais, keistimewaan yang Allah berikan pada diri Rasul. Kalau keringat awak tak mati-mati macam mana boleh Pak? Boleh belajar lah. Ayo. Rasul tiba-tiba intinya Aisyah bilang mulut bau. Kaget Rasulullah. Agak-agaknya penciuman intinya lagi ada masalah. Kalau lalu dikatakan corona kan ada bisa mencium bau Pak ya. Pergi ke rumah Hafsah, pilih Hafsah. Diketok, pas dibuka pintu, Hafsah tutup mulut atau tidak Pak? Sama tutup mulut juga karena dia tuh berada kita nih. Kenapa kalian berdua tutup mulut nih? Mulut kau bau ya Rasulullah. Tadi ketika Aisyah tutup mulut, Rasul tak yakin. Tapi kalau sudah dua orang itu tutup mulut, agak-agaknya memang mulutku bau ni kata Rasulullah. Padahal Pak wallahi laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Rasul itu Pak mau salat subuh gosok gigi, mau salat zuhur gosok gigi, mau salat asar maghrib isya gosok gigi. Kalau begitu berapa kali Rasul gosok giginya? 5 kali. Tapi kata Rasulullah, andaikan tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan gosok gigi itu 5 kali dalam sehari. Tapi untunglah tak diwajibkan Pak ya. Sempat diwajibkan 5 kali sehari. Awak kalau awak ke Pak mulut baru wajar. Pagi gosok gigi, besok makan pagi sama nasi lalu tomat, aku tuh tahu. Besok siang sama belajar, malam boleh jarian. Macam itu maka wajar mulut baru. Rasul heran. Ini bro. Kata Rasulullah, hei, bagaimana mungkin mulutku ini bau? Kata Rasulullah, aku balik dari rumah Zainab itu rumah hanya minum madu. Apa kata Aisyah? Agak-agaknya itu Rasulullah, madunya udah bau. Madunya udah bau. Untuk itulah wanita kalau cemburu Pak. Dan ini masih dalam tatanan wajar yang masih dimaafkan dalam agama. Kecemburuan seperti itu dibolehkan dalam agama selama tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Rasul pahami. Saat mungkin pula gara-gara minum madu mulut bau, ini pasti cemburu nih. Agak-agaknya Rasul madu yang kau minum itu udah kena detak kayu manggopir. Jadi ada detak kayu manggopir itu kalau kena makanan atau minuman itu langsung berubah jadi bau. Nah, kalau begitu tapi Rasul paham ini bukan karena madu. Pasti kalian cemburu ini karena aku lebih sering ke rumah Zainab. Apa yang kalian cemburu? Karena aku minum madu di sana. Rasulullah. Makanannya lemah dulu. Makanannya lemah dulu. Akhirnya apa kata Rasulullah di hadapan dua orang istrinya ini? Wallahi, demi Allah kata Rasulullah, kalaulah kan gara-gara madu itu kalian cemburu, saya bersumpah untuk diri saya tidak akan minum madu lagi. Padahal madu halal. Kok Rasul bersumpah dan minum madu? Kalau begitu kita terjemahkan lagi ayatnya. Wahai Nabi, kata
bersumpah dia nak minum madu lagi, Nabi akhirnya bayar kafaratul yamin, denda sumpah karena telah mencabut sumpahnya. Dan istri-istrinya Aisyah dan Hafsah ini Allah bilang, taubat kalian berdua, kata Allah. Gara-gara kalian Rasul itu mengharamkan madu. Di ujung ayat apa kata Allah? Jangan dibuat sulit utusanku itu. Dia Muhammad itu aku kirim ke dunia, kata Allah, bukan untuk main-main. Dia membawa risalah ilahiyah, membawa syariat agama dariku, jangan persulit dia. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan wanita yang jauh lebih baik dari Aisyah dan Hafsah itu. Tapi dipilihkan Aisyah dan Hafsah menjadi istri Rasulullah, tolong jangan dipersulit dia. Sejak itulah Pak Bo, tidak ada lagi cemburu-cemburu. Apa poinnya bisa kita ambil Pak Bo? Jangan pernah dalam hidup ini mengharamkan yang Allah halalkan ataupun menghalalkan yang Allah haramkan. Ada nggak Pak orang macam begini Pak? Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal. Ada nggak Pak Bo? Banyak. Kita kaitkan di surat Al-Ahzab ayat 50. Al-Ahzab 50 ini Pak, masih ada di masyarakat kita yang Allah bilang boleh, tapi masyarakat bilang tak boleh. Lalu apa solusinya? Nah, solusinya bagaimana? Kembalilah kepada Allah. Allah bilang boleh ya boh. Kita baca surat Al-Ahzab ayat 50. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wanita mana saja yang kau telah nikahi dan diberikan mahar, kami halalkan. Jadi inilah Pak dalil bahwa nikah itu pakai mahar. Kata Allah, sungguh kami telah menghalalkan kamu untuk menikah dengan wanita-wanita yang telah engkau berikan mahar. Wa ma malakat yaminuka, dan budak-budak yang engkau miliki itu, mimma apa Allahu alaika, yang engkau dapatkan pada waktu peperangan atau antara perang, itu pun juga Allah halalkan. Wa banati ammika. Nah, ini dia Pak kata kunci Pak Bu. Wa banati ammika, Allah membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita di mana wanita itu anak dari saudara ayahnya, baik kakak ayahnya atau adiknya. Wa banati ammatika, Allah juga membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan di mana perempuan itu anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Nanti kita jelaskan Pak. Wa banati khalika, Allah juga membolehkan seorang laki-laki menikahi anak perempuan di mana anak perempuan itu anak dari saudara laki-laki ibunya atau pulang kabarku. Dia pulang kabarku itu Pak. Anak menikahi anak yang di kampung Minang itu punya berapa pulang kabarku itu Pak? Anak mama. Wa banati khalatika, Allah juga membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita di mana wanita itu anak perempuan dari saudara perempuan ibunya.
apa lagi? Boleh. Macam-macam lah. Ya tak? Tiba-tiba dia punya anak perempuan namanya Marsanda juga. Boleh mau nikah? Kenapa boleh? Kok tadi yang ayah sama ayah tidak boleh? Saudara, gitu pemahamannya gitu kan selama ini. Kita rubah. Coba tengok. Contoh nomor 2 tadi ayatnya itu. Wa banati ammatika. Sekarang wa banati khalika. Allah juga membolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita di mana wanita itu anak perempuan dari pamannya, dari ibu. Omak saya punya kakak laki-laki. Berarti saya manggil mama ya tak? Nah, kebetulan di Mak Dan saya punya anak perempuan. Boleh menikah? Boleh Pak ya? Boleh. Sekarang kita rubah. Ibu saya punya saudara perempuan. Berarti bibi saya, etek saya, manden saya. Lalu dia punya anak perempuan. Boleh saya nikah? Hah? Nah ini yang banyak terjadi Pak Bu. Berarti yang tidak boleh tadi satu ayah sama ayah, adik beradik ya lah. Kenapa tidak boleh dianggap? Kita kasih contohnya ha. Biar mudah. Bagi contoh. Siapa namanya Pak Bu? Abdullah. Abdullah punya anak laki-laki. Namanya siapa namanya kau? Ahmad Dhani. Abdullah punya anak laki-laki namanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani punya saudara perempuan namanya Maya Estianti. Walaupun sebenarnya Maya ke bininya. Berarti Ahmad Dhani dengan Maya hubungannya dari ibu Pak? Adik beradik kan? Karena ayahnya kan Abdullah. Ya. Nah, dalam agama kita Pak yang disebut saudara itu ini saja. Ayahnya sama, ibunya sama, atau ayahnya sama, ibunya beda, ibunya sama, ayahnya beda. Seayah, seibu, seayah dan seibu. Ahmad Dhani sama Maya Restianti ternyata adik beradik, ayahnya Abdullah. Boleh mereka nikah? Tidak. Boleh nikah nih Pak? Tidak. Tak boleh karena mereka saudara. Tiba-tiba Tiba-tiba Ahmad Dhani punya anak, nama anaknya Syahrini. Banyak ibu, banyak Aliando, Resti, Bidal, ya Pak. Aliando, Marsanda, Fatimah, Dhani apa? Ahmad Dhani sama Rano Karno, ayah sama ibu sama. Tiba-tiba Ahmad Dhani punya anak, nama anaknya Marsanda. Ahmad Dhani punya anak Syahrini. Berarti Syahrini nama Rano Karno lagi apa Pak? Paman apa ya dah? Karena ini keponakannya. Tiba-tiba Rano Karno punya anak yo. Nama anaknya apa? Aliando. Otomatis Aliando dengan Syahrini apa hubungannya? Sepupu. Boleh nikah? Kenapa tidak boleh? Dianggap ini sudah. Baca ayatnya lagi. Kita ingin kaitkan tadi Pak, di mana masih ada lagi yang mengatakan Allah bilang boleh, tapi masih ada atas nama kearifan lokal, budaya, ada tidak ada. Oh, tidak boleh. Sementara Allah bilang dengan tegas, tidak ada penafsiran lain. Wa banati ammika. Hai kata Allah, siapapun laki-laki yang ingin menikahi anak dari kakak ayahnya atau anak dari adik ayahnya yang saudara sebapak itu tidak ada terlarang kata Allah. Silakan. Jadi yang selama nak boleh Ustaz, itu tidak bolehnya hanya pada tatanan adat saja. Local wisdom. Oh Ustaz, siapa yang nekat nikah macam itu di kampung kami Ustaz? Gimana Pak? Syukur diusir Pak. Iko Allah diusir di denda oleh. Oh kalau begitu Ustaz boleh selama ini? Boleh, tak dilarang. Hanya di masyarakat kami Ustaz tidak pernah haram Ustaz. Cuma memang dilarang. Sebab ada yang pernah nekat nikah anak cacat. Tidak ada hubungan anak cacat dengan pernikahan seperti ini. Banyak juga orang nikah baik-baik. Ternyata anak juga ada yang
Sekarang yang tadi, Oma Ambo punya kakak perempuan. Tiba-tiba kakak perempuannya punya anak perempuan. Boleh saya nikah ini? Selama ini yang kita pahami Pak Bu? Boleh tidak? Tidak boleh. Allah mengatakan semuanya boleh. Kenapa dalam aturan masyarakat kita dipilah-pilih? Ini boleh, ini tidak. Padahal Allah berkata boleh. Ustaz, itu terlalu dekat. Ayah sama ayah, adik beradik. Wow, ini Pak, saya menyampaikan ini kemarin di satu masjid. Ustaz, jangan sampaikan ini di kampung kami. Betul. Itu kayu itu terbang ke kandang Ustaz betul. Kursi itu terbang ke kandang Ustaz. Jangan buat amplop Ustaz ulang lagi. Kenapa? Ini tabu Ustaz. Tidak boleh. Kita ingin Bapak Ibu Allah muliakan. Begitu nak selama ini pemahaman di kampung-kampung? Begitu nak Pak Bu? Begitu. Sementara Allah bilang boleh, lalu apa solusinya? Sampaikan baik-baik. Kalau memang di adat di masyarakat itu tidak boleh, sampaikan baik-baik. Tidak perlu didenda, tidak perlu diusir. Karena mendenda dan mengusir seakan-akan pernikahan ini terlarang, sementara Allah membolehkan. Sampaikan, oh nak, keponakan, oh cucu, apa boleh? Itu kalau kau nikah sama anak, sama keponakanku, kami ayahnya sama ku adik beradik. Kalau kau nikah sama dia terlalu dekat jarak, carilah yang lain lah. Sebanyak kau selawih ke bumi, tak ada nampak gaji-gaji lain. Sampaikan baik. Apa katanya? Tak nampak deh, itu yang nampaknya. Ada kacau. Tapi sampaikan baik. Kalau dengan itu menikahnya, tidak bertambah keluarga kita. Sambalado itu jujur resepnya. Nenek masamu, kakek masamu. Besok makan lontong itu jujur rasanya. Tidak ingin makan rendang Samarinda bercampur jujur rendang Padang. Ajarin orang Samarinda. Oh tidak awaknya itu. Itu pula nekat. Nama awak kini kau lah dicoret dari kakak. Karena apa yang saya sampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Al-Ahzab 50 ini peganglah. Ustaz, kami tidak berani menyampaikan di kampung Ustaz. Bahaya Ustaz. Kalau sampaikan ke kampung, waktu kampung, jangan ibu yang nyampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak silakan. Sama Pak, di ini juga bahkan saya tanya kawan saya yang 13 Kota Kampar, 13 Kota Kampar kan juga sama tuh. Bilang nggak boleh juga. Katanya begini itu saudara, katanya. Ingat, pemahaman saudara dalam agama kita itu adalah bila dia satu ayah saja, atau satu ibu saja, atau seayah dan nanti buka apa? Ada satu buku bagus, nama kitabnya Al-Fiqhus Sunnah, dikarang oleh Said Sabiq. Beliau membuat satu bab dalam bukunya itu, Babul Muharramati, bab tentang rincian orang-orang yang dibolehkan untuk dinikahi dan yang tidak dibolehkan. Beliau nanti menafsirkan ayat An-Nisa 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatu ila akhir ayat. Di situ rinci Pak. Imam itu menulis dalam awal-awal babnya di paragraf pertama itu saya masih ingat. Laisat kullu imra'atin salihatin lil akhdi 'alaiha bal ishtaratu fil mar'ati allati yuradu al-aqdu an takuna ghairu muharramatin sawa'un akana hadza tahrimu mu'abbad atau mu'akkad. Tidak semua wanita itu bisa dinikahi, betul. Tapi kemudian Allah telah merinci orang-orangnya, jangan ditambah lagi. Cuman atas nama local wisdom, kearifan lokal, masyarakat menambah, oh ini tidak boleh. Allah bilang boleh. Saya khawatirnya Pak Bu, Rasul kan tadi ditegur Allah karena mengharamkan madu. Padahal madu halal, diharamkan oleh Rasulullah untuk dirinya. Tapi kemudian Allah tegur, kata Allah, wallahu ghafurur rahim, taubat ya Rasul. Itu disuruh bertaubat Rasul. Saya khawatir orang-orang yang masih mengharamkan ini atas nama adat, kearifan lokal, budaya. Saya khawatir teguran Allah seperti apa. Dan itu terus turun-temurun. Boleh, tapi jangan beri sanksi, jangan beri denda. Sampaikan baik-baik. Nikah ini memperbanyak keluarga. Kalau nikah kamu ini itu juga, nenek mau samo, atu samo, bekok rayo sama ladonya,
7 rasulnya. Ada yang ingin ditanyakan Pak atau silakan Pak? Jadi itu saudara sepupunya boleh menikah itu dari? Boleh Pak. Iya. Itu yang ayatnya jelas bilang. Dalam bahasa Arab, kakak ayah yang laki-laki atau adik ayah yang laki-laki dalam bahasa Arab amun. Ada di sini wa banati ammika, boleh kata Allah nikahi anak perempuan dari saudara bapakmu, baik kakaknya atau adiknya, karena itu sepupu. Kita buat contoh, Ustaz, saya dibantah Pak oleh satu masjid, Ustaz ini tidak betul kaji Ustaz. Apa tidak betulnya Pak? Tidak ada orang buik dah. Lah 70 orang buik dia 70 tahun tidak pernah kami nampak orang buat macam ni. Masa iya ayah sama ayahnya adik beradik, mereka itu kan sedarah itu. Kok boleh nikah? Tak betul aja Ustaz. Cubalah cari hadis Nabi dulu Ustaz, kalau sampai Ustaz kasih tulis kan. Baik Pak. Saya dalam hadis tidak temukan, tapi perbuatan Nabi ditemukan. Apa perbuatan Nabi? Ini dia. Fatimah ini siapa Pak? Anak perempuan Rasulullah. Dari 7 orang anak Nabi, hanya ini yang ada keturunan Rasulullah, yang 6 itu meninggal dunia semua. Kemudian Abdul Muthalib siapa Rasulullah Pak? Abdul Muthalib kakek. Abdul Muthalib, kalau Abu Thalib baru paman. Abdul Muthalib ini Pak punya anak 16 orang. 10 orang laki-laki, 6 perempuan. Jadi Rasul itu punya paman 9, punya ente 6. Sebab Abdul Muthalib anaknya banyak Pak, karena beli orang. Nah, Abdul Muthalib ini punya anak, di antara anak laki-lakinya adalah 1 Abu Thalib. Satu lagi anak laki-laki dari ini siapa orang Pak? Kemudian Abdul Muthalib punya anak laki-laki juga, siapa namanya ini? Abdullah. Berarti Abdullah dengan Abu Thalib adik beradik. Ayahnya di Abdul Muthalib. Abu Thalib ini paman Nabi, ini kakek Nabi. Apa sebab ayah Nabi sama ini adik beradik? Nabi Abdullah punya anak. Siapa nama anaknya Pak? Muhammad. Abu Thalib punya anak. Siapa nama anak Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib. Berarti Nabi Muhammad dengan Ali apa hubungannya Pak? Sepupu. Inilah kita, ada orang minta hadisnya hadis fi'li. Kan ada hadis qauli, qala Rasulullah, berarti Rasulullah berkata. Kalau ini hadis fi'li, semua orang yang hidup di Mekah dan Madinah melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul, itu namanya hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ma'udifa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi. Qaulan, ucapannya, fi'lan, perbuatannya, wasifatan, sifatnya, wa taqriran, dan ketetapan itu hadis. Sekarang ada perbuatan Nabi, ucapan Nabi memang tidak ada ditemukan, tapi perbuatannya ada. Berarti itu hadis. Apa perbuatan Rasulullah? Nabi dengan Ali kan adik-beradik nih, sepupu, ya Pak? Sebab ayah sama ayah. Tiba-tiba Nabi punya anak namanya Fatimah. Mana Fatimah tadi? Pulang kampung. Itu apa belakangnya? Fatimah. Berarti Fatimah ke Ali manggil apa? Paman, Om. Dari kecil Pak Bu, waktu kecil Fatimah ini atau jumpa sama Ali, paman Ali, ya Ami, apa lagi? Pak Ali. Sebab ayah mereka sama dengan Nabi Muhammad dengan Ali, adik beradik sepupu. Tapi sampai usia menikah oleh Rasulullah, Fatimah dengan Ali dinikahkan. Ini cuma di kampung gue pun heboh kampung. Tapi Rasulullah 14 abad yang lalu telah mencontohkan bahwa itu dibolehkan. Apa sebab? Allah telah sebutkan kebolehannya dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Oh, kalau begitu lahir anak yang cacat, kata siapa? Hasan dan Husain lahir. Para habaib-habaib yang ada di seluruh dunia itu semua cucu Rasulullah. Semua terlahir dari pernikahan seorang Fatimah dengan Ali, yang oleh sebagian masyarakat pernikahan ini terlarang. Apa sebab? Dianggap karena ayah dengan ayah masih adik beradik, masih saudara. Kalau begitu, ketidakbolehan selama ini karena apa? Itu hanya pada tatanan local wisdom saja, kearifan lokal, budaya, adat istiadat saja. Boleh, silakan mempertahankan itu, tapi jangan pernah denda orang, jangan pernah usir orang kalau orang melakukan pernikahan seperti
Allah yang maha tahu. Yang enggak Pak dibuat-buat ditakut-takutin. Gimana nikah? Nikah anaknya cacat Ustaz. Terbukti Ustaz di kampung kami cacat anaknya Ustaz. Belang-belang anaknya. Diambil kesimpulan itu untuk menghukum semua orang, akhirnya orang takut. Nauzubillahi min zalik. Allah maha tahu Pak mana yang boleh, mana yang tidak, karena Dia yang menciptakan semua ini. Sampai tidak ada yang kita tanyakan Pak Bu? Ya silakan Bu. Kalau misalnya orang tua dengan mertua benar? Orang tua dengan mertua. Orang tua dengan mertua. Lebih tepatnya mertua dengan mertua. Ya, orang tua dengan mertua. Besan. Iya, antar besan kan? Ya. Iya, antar besan kan? Ibu punya emak, kan panggil mertua, besan ibu tuh, ya kan? Nanti suami ibu punya ayah, kan ini antar besan nih. Pernikahan antar besan. Pernikahan antar besan dibolehkan tidak Pak Bu? Boleh. Dengan syarat ibu itu sudah menjanda ya. Kalau dia masih suami orang, tidak boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, antar besan nikah boleh? Boleh, tidak larang. Mana dalilnya? Buka nanti An-Nisa ayat 23. Insyaallah kalau ada waktu nanti kita bahas itu. An-Nisa 23 itu Allah rincikan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Nanti ada kategori mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Di situ Bu, An-Nisa 23 itulah yang menjadi dalil bagi seluruh umat Islam di dunia tentang siapa yang boleh dinikahi dan yang tidak. Di situ disebutkan tidak ada larangan antar mertua. Nanti ada hubungan mahram karena nasab, ada mahram karena rodo'ah, ada mahram karena musawarah. Ya Bu ya, perjawaban singkatnya tidak terlarang selama ibu tadi masih berstatus janda. Kalau dia masih suami orang, haram dia. Ya Bu ya, Allah alam bisawab. Ya ada lagi Pak Bu, silakan. Kita ada waktu kan? Bisa jam berapa Pak Bu? 2 menit setengah lagi. Masih ada 1 menit. Baik Bapak Ibu memuliakan, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi saya dan kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Ya Pak. Gimana Pak? Kalau tidak ada, kita ucapkan terima kasih. Gimana Pak? Macam ayah dengan menantu itu orang tua ada juga. Kenapa? Ayah dengan menantu. Baik, bagaimana ayah dengan menantu? Ingat Pak Bu, dalam agama Islam tidak ada istilah mantan menantu dan tak ada istilah mantan mertua. Dalam Islam tak ada istilah mantan menantu, tak ada istilah mantan. Kenapa Bapak nikahi dia? Bukankah dia menantu Bapak? Itu dulu, lama Bapak pisahnya. Jadi Bu boleh masuk. Ini menantu Bapak Pak, sampai dunia kiamat dia haram dia. Kenapa? Keharamannya mu'abbad selama-lamanya sampai dunia kiamat. Selama seorang kenapa sebab dia haram? Ini haramnya karena musaharah pernikahan. Jadi nanti ada haram selama-lamanya, ada haram sementara. Yang ini yang Bapak tanyakan, haram hukumnya mertua menikahi menantu dan sebaliknya, haram hukumnya menantu menikahi mertua. Ini kadang-kadang lucu, mertuamu sakit jenguklah. Hati-hati ya, itu bukan mertuaku lagi, dulu iya mertuamu. Ini mantan mintuo tanya. Tengoklah Pak menantu apa tuh? Tak menantu kami lagi tuh. Dulu iya Ustaz. Sekarang mantan menantu tanya. Kalau udah cerai Ustaz. Walaupun dah cerai dia Pak. Walaupun anak kita sudah cerai dengan istrinya, menantu itu tidak ada istilah mantan menantu. Allah telah tetapkan hukum dalam An-Nisa 23 itu sampai dunia kiamat haram dinikahi oleh mertua karena itu anaknya. Ya Pak. Wallah, insyaallah kalau ada waktu kesempatan nanti kita bahas An-Nisa 23 itu sangat bagus sekali Pak. Sehingga orang tahu ini ternyata boleh ini tidak. An-Nisa 22, 23 itu rincian Allah sangat jelas siapa orang-orangnya. Insyaallah